Perkenalkan, nama saya Farah Safadoha dengan 3 digit NIM terakhir 131. Perkenalkan, nama saya Farah Raya Azara dengan NIM terakhir 172. Halo, perkenalkan nama saya Sulfitri Andita, 3 NIM digit terakhir 278. Perkenalkan, nama saya Fianya Sestiadi dengan NIM 150. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Fedrananda dengan NIM akhir 187. Perkenalkan, nama saya Viola Ayu Rahmadan dengan NIM terakhir 159. Di sebuah kota yang kecil, terletak di perbatasan dua negara, hiduplah seorang anak yang bernama Farah, yang dimana ayahnya berasal dari negara A, sedangkan ibunya berasal dari negara B. Sejak kecil, Farah bertumbuh dengan cinta dan tradisi kedua belah pihak. Namun, ketika ia beranjak dewasa, ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, yaitu ia harus memilih kewarganegaraannya salah satu dari negara tersebut. Negara A adalah tempat di mana ia dilahirkan dan ia harus memiliki banyak teman yang di sana dan ia sudah merasa nyaman dengan budaya. Namun, negara B adalah tempat ibunya berasal, tempat di mana keluarganya sering berkumpul, berbagi cerita, dan merayakan tradisi dengan penuh warna. Keesokan harinya, saat bermain dengan teman-teman, Farah menanyakan bagaimana pendapat mengenai kewarganegaraan, manakah yang harus ia pilih. Teman-teman, aku merasa bingung deh. Kenapa aku harus memilih salah satu dari keduanya? Kenapa aku nggak bisa pilih dua-duanya? Aku pikir itu pertanyaan yang sulit sih. Tapi kalau kamu memilih negara A, kita bisa terus bermain bola setiap hari dan kamu tetap bisa jadi bagian dari komunitas kita. Tapi jika kau memilih negara B, kau bisa lebih dekat dengan tradisi keluarga ibumu. Bukankah kau suka perayaan festival musim semi di sana? Itu dia masalahnya. Aku mencintai keduanya. Aku tidak mau kehilangan apapun dari keduanya. Ya sudah deh, aku akan diskusikan bersama orang tuaku. Hari pun mulai petang. Farah dan teman-teman pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Namun, Farah masih belum menemukan jawabannya. Ia pulang dengan 1000 perasaan, dan akhirnya ia pun berdiskusi dengan ibu dan tantenya. Ibu, tante, kenapa ya aku harus milih satu di antara keduanya? Padahal kan keduanya memiliki keistimewaan budaya. Kenapa harus milih salah satu? Farah, dengan memilih keluarga negaraan itu bukan berarti kamu tuh bakal kehilangan bagian dari diri kamu. Tapi dengan kamu memilih keluarga negaraan, kamu tuh bisa tetap menjaga tradisi dan silaturahmi dengan di antara dua negara itu. Benar Farah, kamu tidak bisa mencabut dari salah satu budayamu, tetapi kamu harus pilih secara resmi agar kamu lebih mengetahuinya. Baiklah, pilihan ini tentang dokumen resmi. Tapi aku ingin semua tahu kalau aku tuh punya 2 keluarga negaraan. Itu sikap yang luar biasa. Tapi yang penting, gimana caranya kamu bisa tetap menjaga tradisi-tradisi itu. Keesokan harinya, saat jam istirahat, ia pergi ke ruang guru untuk menemui gurunya, dan ia ingin bertanya mengenai pendapat gurunya. Farah, kamu berada dalam posisi yang unik, menjembatani dua budaya dalam kekuatanmu, dan kamu juga bisa membawa perspektif baru yang menghubungkan orang-orang dari kedua negara ini. Kalau gitu, aku akan segera berpikir dan memutuskan salah satu keluarga negaraan yang akan aku ambil. Terima kasih ya, Guru. Baik, itu keputusan yang baik. Ingat, dunia ini adalah tempat yang lebih indah ketika ada jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik. Setelah ia berpikir matang-matang, Farah pun yakin akan memilih negara mana yang akan menjadi kewarganegaraannya. Malam hari ia mengajak ibu dan tantenya untuk membicarakan sebentar.
Ibu, tante, aku akan memilih warga negaraan A untuk warga negaraanku. Tetapi aku janji aku akan menjaga budaya B tetap ada di dalam hatiku. Aku merupakan anak dari kedua keluarga negaraan dan itu adalah anugerah. Bagus itu. Karena kami bangga padamu karena kamu bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Baik. Cerita tentang Farah yang mengajarkan pentingnya menghargai identitas ganda terutama ketika ia dihadapkan pada pilihan kewarganegaraan antara dua negara. Meskipun harus memilih negara A untuk kemudahan administratif, Farah tetap menjaga hubungan dengan negara B, menunjukkan bahwa cinta dan tradisi dari kedua belah pihak dapat menghidupkan berdampingan. Batasan geografik tidak perlu memisahkan identitas kita. Dengan sikap terbuka dan inklusif, Farah tetap menciptakan jembatan antara dua budaya adalah anugerah yang memperkayakan hidup kita.